Nama Thomas Trikasi Lembong, atau yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong, kembali menjadi sorotan publik. Namun kali ini bukan karena prestasi atau gebrakan kebijakan yang pernah ia lakukan, melainkan karena status barunya yang cukup mengejutkan banyak pihak. Tom Lembong kini berstatus sebagai tersangka dalam kasus korupsi, sebuah tuduhan yang langsung mengundang perhatian luas dan menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Mantan Menteri Perdagangan ini kini menghadapi jerat hukum yang sangat serius. Kasus ini pun memicu perdebatan sengit di ruang publik. Apakah ini benar-benar penegakan hukum yang murni, atau justru ada agenda politik tersembunyi di baliknya? Banyak pihak mempertanyakan motif di balik penetapan status tersangka ini. Tom Lembong sendiri dikenal sebagai sosok teknokrat yang berpengaruh. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi, lalu dipercaya menjadi Kepala BKPM. Kariernya di pemerintahan dan dunia bisnis membuat namanya cukup disegani, baik di dalam maupun luar negeri. Kini kebijakan dan keputusan yang pernah ia ambil di masa lalu sedang diperiksa ulang secara detail oleh Kejaksaan Agung. Setiap dokumen, setiap kebijakan menjadi bahan penyelidikan yang intensif untuk mencari titik terang kasus ini. Situasi semakin rumit karena Tom Lembong juga aktif dalam Pilpres 2024 sebagai co-kapten Timnas Amin. Keterlibatannya di kancah politik nasional menambah dimensi baru pada kasus ini, membuat publik bertanya-tanya apakah ada kaitan antara kasus hukum dan dinamika politik yang sedang berlangsung. Tom Lembong sendiri secara terbuka mengklaim bahwa status tersangkanya tidak lepas dari pilihan politiknya yang berseberangan dengan penguasa saat ini. Ia menegaskan bahwa tuduhan ini muncul setelah ia mengambil sikap politik yang berbeda. Pernyataan ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Banyak yang khawatir penegakan hukum bisa dijadikan alat politik untuk menekan lawan, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi hukum pun dipertaruhkan. Namun, Kejaksaan Agung membantah keras tudingan tersebut. Mereka menegaskan bahwa kasus ini murni soal dugaan korupsi, tanpa campur tangan atau kepentingan politik apapun. Bukti-bukti yang relevan sudah dikumpulkan, dan proses hukum diklaim berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Kejaksaan menegaskan tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam penanganan kasus ini. Kini, publik menanti dengan penuh harap dan was-was. Apakah ini benar-benar penegakan hukum yang adil atau justru politisasi hukum? Semua mata tertuju pada pengadilan yang akan menjadi penentu akhir dari drama besar ini. Perjalanan Tom Lembong dari kursi menteri ke status tersangka korupsi berlangsung sangat cepat, hanya beberapa bulan setelah Pilpres 2024 usai. Tom, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu tokoh reformis di kabinet, tiba-tiba menjadi sorotan publik dan media. Banyak yang tak menyangka, karier politik yang dibangun bertahun-tahun bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Pada Oktober 2024, Kejaksaan Agung secara resmi menetapkannya sebagai tersangka, hanya beberapa minggu setelah pelantikan presiden baru. Proses hukum ini berjalan cepat, seolah sudah direncanakan jauh-jauh hari. Pengumuman status tersangka itu langsung mengundang reaksi dari berbagai pihak, mulai dari pengamat politik hingga masyarakat umum. Kasus yang menjerat Tom ternyata berakar hampir 1 dekade lalu, saat ia masih menjabat sebagai menteri di kabinet. Banyak pihak mempertanyakan mengapa kasus lama ini baru diangkat ke permukaan sekarang, di tengah situasi politik yang sedang memanas. Upaya Tom untuk melawan penetapan tersangka melalui gugatan pra-peradilan pun kandas. Hakim menolak permohonannya, sehingga penyidikan kasus tetap berlanjut tanpa hambatan. Situasi ini membuat posisi Tom semakin sulit, baik secara hukum maupun politik. Pada Februari 2025, berkas perkara dan dirinya resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Status Tom pun berubah dari tersangka menjadi tahanan, menandai babak baru dalam perjalanan hukumnya. Ia kini resmi mendekam di Rutan Salemba, menunggu proses persidangan yang diperkirakan akan berlangsung lama dan penuh tekanan. Setiap hari, Tom harus beradaptasi dengan kehidupan di balik jeruji besi, jauh dari dunia politik yang selama ini ia geluti. Pada sidang perdana, Tom secara terbuka menyatakan bahwa dirinya menjadi target karena alasan politik. Ia menegaskan bahwa proses hukum yang menjeratnya syarat dengan kepentingan tertentu dan bukan murni penegakan hukum. Tom juga mengaku sudah mendapat informasi sejak masa kampanye bahwa dirinya akan dibidik oleh lawan-lawan politiknya.
Ia merasa proses ini sudah dirancang untuk menjatuhkan reputasinya di mata publik. Kini, drama hukum dan politik pun resmi dimulai di pengadilan. Semua mata tertuju pada proses persidangan Tom Lembong, yang akan menjadi ujian besar bagi sistem peradilan dan dinamika politik Indonesia ke depan. Motif politik jadi senjata utama pembelaan Tom Lembong. Ia menyoroti waktu penetapan tersangka yang berdekatan dengan momen politik besar, menganggapnya bukan kebetulan. Tom menegaskan kebijakan impor gula yang ia ambil adalah perintah untuk menstabilkan harga, bahkan mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden. Ia membangun narasi sebagai korban sistem, bukan pelaku kejahatan. Tom juga menuding Kejaksaan Agung bisa diintervensi kekuasaan, menyorot independensi lembaga hukum. Narasi ini bertujuan menarik simpati publik dan menekan peradilan. Namun pertanyaannya, apakah klaim ini berdasar atau sekadar strategi pembelaan? Semua akan diuji di ruang sidang. Kejaksaan Agung membantah keras tudingan politisasi dari Tom Lembong. Melalui Kapus Penkum, Kejagung menegaskan proses hukum berjalan profesional berdasarkan bukti, bukan motif politik. Penyidikan kasus ini didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan sesuai KUHP. Fokus kejaksaan adalah membuktikan unsur korupsi, perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan kerugian negara. Mereka menolak anggapan waktu pengusutan kasus ini disengaja untuk tujuan politik. Penegakan hukum, kata kejaksaan, tak mengenal momentum politik. Bukti cukup, proses jalan. Kejaksaan menantang Tom membuktikan tudingan politisasi di pengadilan. Semua dalil dan bukti akan diuji di ruang sidang, bukan lewat opini. Inti kasus Tom Lembong adalah dugaan penyalahgunaan wewenang dalam izin impor gula 2016-2016. Ia dituduh mengeluarkan izin impor tanpa rekomendasi Kementerian Perindustrian, syarat penting yang diabaikan. Jaksa menilai kebijakan impor bertentangan dengan rapat koordinasi menteri, padahal stok gula nasional saat itu surplus. Keputusan impor dianggap menguntungkan importir tertentu, merugikan petani lokal, dan menekan harga gula dalam negeri. Kerugian negara ditaksir mencapai 58 miliar rupiah. Tom dijerat pasal berlapis UU Tipikor dan KUHP terkait perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Ia juga diduga melakukan perbuatan bersama pihak lain. Inilah dasar utama kasus korupsi yang menjeratnya. Setelah jadi tersangka, Tom Lembong dan 11 orang lain diperiksa intensif oleh Jampitsus Kejaksaan Agung. Kasus ini diduga melibatkan konspirasi, bukan sekadar kesalahan kebijakan tunggal. Tom bersikap kooperatif, namun mengaku sulit mengingat detail peristiwa hampir 1 dekade lalu. Ia konsisten menyebut kebijakan impor demi stabilitas harga dan stok gula. Setelah berkas dinyatakan lengkap, Tom resmi ditahan di Rutan Salemba. Penahanan untuk mempermudah persidangan dan mencegah risiko pelarian atau penghilangan bukti. Status tahanan memperkuat posisi kejaksaan dalam penanganan kasus ini. Publik menanti fakta-fakta baru yang akan terungkap di persidangan. Di pengadilan, Tom Lembong membedakan antara kebijakan publik dan tindak pidana korupsi. Ia berargumen keputusan impor gula adalah kebijakan demi stabilitas harga, bukan kejahatan. Tom mengaku mendapat arahan dari Presiden menempatkan kebijakannya sebagai pelaksanaan tugas negara. Ia menantang perhitungan kerugian negara yang diajukan jaksa, menyebut kebijakan impor justru mencegah lonjakan harga. Pertarungan data dan analisis ekonomi antara jaksa dan pembela jadi sorotan utama sidang. Tom menegaskan tak ada niat jahat atau keuntungan pribadi dari kebijakan itu. Jika ada kesalahan menurutnya, itu ranah evaluasi administrasi, bukan pidana. Hakim akan menentukan kebijakan keliru atau korupsi terencana. Drama bertambah saat laptop ditemukan di sel Tom Lembong di Rutan Salemba. Penyitaan laptop ini menimbulkan pertanyaan soal pengawasan di rutan. Bagaimana perangkat elektronik bisa masuk ke sel tahanan? Kejaksaan berharap laptop berisi data penting untuk memperkuat bukti. Insiden ini mengungkap kelalaian administratif di rutan, memicu kritik publik. Ada kekhawatiran perlakuan istimewa bagi tahanan kasus besar. Tim kuasa hukum Tom bisa mempersoalkan legalitas penyitaan laptop. Penyitaan ini menambah lapisan kompleksitas kasus, membuka perdebatan baru soal prosedur hukum. Satu lagi drama di luar sidang utama.
Kasus Tom Lembong menjadi titik temu yang rumit antara ranah hukum dan kepentingan politik di Indonesia. Peristiwa ini bukan sekadar kasus biasa, melainkan ujian besar bagi integritas sistem hukum kita di tengah pusaran kekuatan politik yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, ada tuduhan korupsi impor gula yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Proses penyelidikan dan pengusutan kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut kepentingan banyak pihak dan potensi kerugian negara yang sangat besar. Kejaksaan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengusut kasus ini secara tuntas, tanpa pandang bulu siapapun pelakunya. Penegakan hukum harus berjalan secara profesional dan transparan, agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Namun di sisi lain, klaim adanya motif politik dari Tom Lembong tidak bisa diabaikan begitu saja. Tuduhan ini menambah kompleksitas kasus, karena jika benar, maka demokrasi kita sedang diuji oleh intervensi kekuasaan. Publik harus aktif mengawasi jalannya proses peradilan, memastikan bahwa setiap tahapan berjalan adil, transparan, dan bebas dari intervensi pihak manapun. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar proses hukum tidak disalahgunakan. Pengadilan harus menjadi arena adu fakta dan bukti yang objektif, bukan sekadar tempat adu opini atau kepentingan politik. Setiap pihak berhak menyampaikan argumen dan bukti secara terbuka. Hakim memegang peran sentral untuk memimpin sidang secara objektif, memberikan ruang yang adil bagi kedua belah pihak, dan menjaga agar proses tetap berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Setiap keputusan yang diambil harus benar-benar berdasar pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan karena tekanan politik atau opini publik yang berkembang di luar ruang sidang. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, agar hukum dan politik tidak saling bercampur, dan supremasi hukum tetap dijaga di atas segalanya. Semoga keadilan benar-benar ditegakkan, dan kasus ini menjadi presiden positif bagi penegakan hukum yang lebih baik, bersih, dan berwibawa di Indonesia ke depannya.